pengertian Aura. aura Pak. Aura. Apakah bisa dirasakan oleh sang pemegang? Bisa. 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 Wow. Karena Pak Ali juga punya. punya. Pak Rahmat punya, Pak Ali punya. Kayaknya saya belum punya ini. Nah ini makanya nggak bisa cerita ya. Makanya nggak bisa cerita saya. Kan saya memang belum punya coba. Oh gitu Pak ya. Iya betul. Ada aura memang yang bisa kita rasakan itu auranya dingin seperti itu ya. Betul. Oh gitu sobat. Kenapa kok dingin? Contohnya seperti ini. Kita kalau pas membawa pusaka ini harusnya kita emosi, kita nggak bisa emosi. Bisa aura positif ke pemilik betul. juga. Jadi, Ya, saya itu ya. contohnya seperti itu. Mengapa ada aura panas? Ketika saya membawa keris ini gampang emosi, gampang terpancing. Makanya berarti aura keris ini lebih mengajak ke panas. Oh gitu. Mungkin Ini lebih ke anu ya, perasaan ya. perasaan ya, gitu perasaan. nggih. Perasaan. Kita membicarakan esoteri. Esoteri. Iya, Esoteri. iya. Dari sisi esoterinya. Karena pusaka tindih mengarah ke esoteri, bukan Ke esoteri. bukan ke arah ke yang lain. Nggih. Mungkin suatu saat nanti saya mungkin akan membuat video lagi tentang mungkin apa ya? Kayak ini loh. Imbal balik dari esoteri pusaka kepada sang pemegang, mungkin nanti kepada apa dengan Pak Rahmat juga dengan Pak Ali. Iya. Mungkin nanti suatu saat lagi suatu saat nanti seperti itu. Nah ini menarik juga sobat. Menurut Pak Ali bahan dari batok itu berbahan homogen. Kalau menurut pengetahuan saya pribadi selama ini saya bermain di Tosan Aji, pusaka itu kan ini perpaduan dari beberapa apa ya bahan gitu. Kalau yang dimaksud dengan homogen menurut Pak Ali itu seperti apa Pak? Jadi dulu bahan pembuatnya berasal dari satu Oke. tempat. Biasanya kalau dulu itu ambilnya dari batu. Batu ditumbuk, dicari untuk biji besinya. Nah dari Oh, inilah gitu. dari inilah bahan utamanya betoknya ini. Oh gitu. Ya. Jadi kenapa juga Kadang- angsar atau anunya bisa dingin gitu? Kadang-kadang kan lihat betok itu ada yang berwarna hijau kayak semen. Nggih, saya juga Iya, pernah. iya. Ada memang Pak ya. Ada. Ada. Itu Hmm. memang berasal dari batu-batuan memang. Nah, kata Jadi istilahnya biji besinya itu diambil dari batu-batuan, ditumbuk, terus diayak, diambil biji besinya. Lah otomatis nanti kalau sudah biji besi itu terkumpul dan dibentuk suatu betok, warnanya tidak jauh beda dengan warna asalnya, Pak. Oh gitu. Jadi warnanya setengah abu-abu kayak semen, dan kadang teman-teman Tosan Aji bilang bedokku mesinnya membatu. Kan sering, Oh, iya, sering, iya. sering kita dengar istilah Iya, saya teman-teman. sering melihat apa? Teman-teman Nggih, bicara nggih, nggih. seperti itu. Tapi kalau memang kita amati, memang seperti mirip banget dengan batu kayak semen. Bahkan punya Pak Ali, meskipun saya dulu yang pegang, yang marangin Nggih. rambut, sering saya lupa kalau ini memang besi. Sering saya selentik, saya pikir batu. Batu gitu ya. Ternyata bunyi ting gitu loh. Oh, besi ya loh gitu. Terus tidak lama kemudian lupa lagi, saya selentik lagi. Oh gitu Cuman ya. ini tadi kebetulan tidak dibawa sama Pak Ali. Iya, mungkin apa? Suatu saat nanti bisalah saya bikinkan video nanti melihat-lihat koleksinya dari Pak Ali Imron nanti di rumahnya. Oh iya. Apakah karena memang dulu bahannya kalau bisa dibilang ini Pak ya, sulit ya berarti ya. Harus menumbuk dulu batu. Kalau empu zaman dulu mungkin sudah tahu ya ini batu ini ada baik untuk dibuat bahan. itu mungkin ada ya. Kalau kita ngamati ya ke main kita ke sungai yang di daerah pegunungan, sungainya kan banyak batu-batu besar. Kadang ada batu itu yang agak retak atau agak terkuak sedikit Nggih. dari tekstur Kulit. kulitnya, Nggih. itu keluar karat. Itu keluar. Iya, saya juga Nah, kayaknya pernah lo lihat seperti itu. itu batu itu memiliki kandungan biji besi yang tinggi. Wah, luar biasa. Jadi yang seperti itu dipilih oleh nenek moyang kita untuk ditumbuk, diambil biji besinya. Wah, luar biasa sekali.
Berarti nenek moyang kita itu memang Orang cerdas. orang cerdas Iya, orang sebenarnya ya. cerdas, orang cerdas, bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Bukan mengandalkan WC, bukan. Gitu ya, Pak ya. Enggak. Memang betul-betul bisa dinalar. Iya, bisa. Gitu ya. Memang bernalar semua, Benar bernalar semua. semuanya. Bernalar. Kalau boleh dikatakan itu adalah teknologi canggih yang dulu nenek moyang kita itu sudah menguasai Ya, coba. menguasai. Oh gitu, siap, keren. Kalau melihat dari sulitnya tadi mencari bahan, berarti masuk akal Pak ya kalau pusaka-pusaka zaman dulu katakanlah di sini kan betok, ini maharnya mahal, Relatif mahal gitu ya. Kalau nilai pemaharan ya, nilai pemaharan kita nyari pusaka yang bener-bener, karena kan repotnya itu ada yang bedok sekarang dituakan. Ah iya Nah, itu. kita harus benar-benar teliti, bisa memahami ini yang benar-benar ori era kerajaan tua dulu apa Oke. apa buatan sekarang yang dituakan. Tapi kalau memang yang ori Oke. memang mahal. Mahal memang. Mahal kalau ukuran saya ya. Mungkin ukuran orang lain belum tentu. Tapi kalau ukuran saya memang mahal. Bedok itu memang mahal. Gitu gitu. Pertama, kenapa saya bicarakan mahal? Kita mencari bedok yang ori itu utuh lagi. yang utuh, yang ori, belum terkontaminasi tangan-tangan jahil ya kan. Ini kan ada yang diapakan Oke. ya. Yang utuh, yang ori. Ini memang sulit. Sulit. Sulit karena barang bedok itu bukan barang tinggalan. Maksudnya bukan dari kita nyari ke kampung-kampung, ke rumah-rumah terus ada yang punya, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Bedok itu ditemukan di dalam sungai. Rata-rata. Iya, kadang kita gali di hutan nemu akan gitu. seperti itu. Oh gitu Jadi ya. temuan-temuan. Kalau bedok itu pasti temuan. Kebanyakan ketemuan. Iya. Dan memang kalau Pak Rahmat kan sudah berkecimpung di perkerisan kan sudah lama sekali. Menurut pengalaman dari Pak Rahmat selama ini pusaka bedok itu kebanyakan memang asalnya ditemukan memang. Iya, Bukan ditemukan. dari dirawat turun-temurun gitu Iya, ya. bukan dirawat dari turun temurun. Gitu. Mungkin kenapa bukan dirawat dari turun temurun? Karena pusaka bedok dulu itu bergesernya ada di kerajaan. Jadi bukan di masyarakat biasa. Pemegangnya. Pemegangnya gitu ya? Iya, itu masyarakat kerajaan, mungkin prajurit atau apa. Gitu. Berarti tidak beredar luas di masyarakat rakyat-rakyat gitu ya? Tidak. Gitu. Berarti kalau Sehingga tidak bisa diwariskan secara turun temurun. Makanya Makanya iya, masyarakat. bedok banyak ditemukan di dasar sungai, sungai Brantas atau Iya. sungai-sungai besar, sungai-sungai tua di Jawa atau di Iya. Nusantara ya, atau di hutan-hutan, Oke. di Yang ada dulu makam-makam, peradabannya, ada peradaban. ada Gitu. peradaban peradaban dulu. Seperti itu Gitu. baru bisa ditemukan. Oh, gitu sobat. Karena pusaka bedok itu istilahnya dekat sekali dengan kerajaan. Gitu nggih. Pemegangnya. Pemegangnya itu itu dekat sekali dengan kerajaan. Jadi makanya kalau kalian punya pusaka bedok berarti beruntung sekali berarti Pak ya. Iya, beruntung sekali kalau kita memang itu penggiat Tosanaji ya, Oke. kita sangat menghargai karya leluhur kita. Oke. Beruntung sekali kita. Beruntung sekali karena apa? Ya. Karena bedok zaman dulu bukan merupakan senjata kelas rakyat, kelas Iya. umum. Kelasnya kelas khusus Pak ya. Iya, kelas Kelas khusus. lingkungan kerajaan. Apa itu? Kelas prajurit. ningrat. Gitu. Oke. Gini Pak. Apakah mungkin yang sepertinya karena bedok kan pusaka ini kan maharnya kan memang mahal. Jadi di dunia Tosanaji makanya banyak sekali yang proses-prosesan itu ya. Iya. Kalau Pak Rahmat sendiri sudah bisa membedakan antara yang ini yang original, ini yang prosesan seperti itu Pak ya. Sebenarnya gampang-gampang sulit ya. Kalau kita katakan gampang itu karena kita sudah bergelut lama, Oke. kita mau belajar keras terus, tapi kalau sulit karena kita mungkin belum menguasai. Gitu. Tapi bagi yang sudah menguasai, sebenarnya pusaka bedok itu kan pusaka sekitar kerajaan. Oke. Otomatis yang mengerjakan juga empu pilihan kerajaan. Oh iya benar sekali. Iya, Oke. ini kita bicara logika. Oke. logika. Jadi kalau sudah empu yang di sekitar kerajaan, ini empu pilihan kerajaan, itu garapnya juga istimewa. Garapnya istimewa. Jadi kita melihat bedok, nggak asal
bleger wujud keris yang rinciannya bedok kita anggap wah ini keris bagus, keris Oke. mahal. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kita harus amati kenapa ini mahal. Oh gitu. Kita amati dari pertama unsur logamnya, Oke. dari sisi metalurginya nenek Oke. moyang kita dulu, kedua dari garapnya. Dari garapnya itu seperti Yang itu. pu kalau sudah pilihan kerajaan istimewa sekali garapnya. Oh gitu. Mungkin untuk video selanjutnya mungkin saya nanti akan membuat video juga pusaka yang buatan empu dengan buatan selain empu itu mungkin ada cirinya. Seperti itu Pak. Iya, Betul. iya betul, Bedanya. betul. Oke, siap. Karena sekarang juga ada garapan pandai, Ya, Iya, rajin. gitu ya. Dari dulu juga ada sama. Oh gitu ya. Sama. Berarti dulu dan sekarang juga Nggak sebenarnya jauh beda. sama, gak jauh beda gitu ya. Oke, siap sobat. Oke, siap. Sebelum sebelum sesi penutupan, saya ingin Pak Rahmat ini menyampaikan sesuatu ilmu yang dikuasai oleh beliau. Pak, apabila ini ada sobat semuanya ada yang ingin mengoleksi pusaka bedok, saran-saran dari Pak Rahmat agar tidak salah beli, agar istilahnya tidak sampai keblondrok, itu seperti apa Pak untuk ciri-cirinya itu? Kalau kita garis bawahi ciri keris bagus, bedok bagus itu ada dua. Pertama dari sisi metalurgi, besinya. Nggih. Kedua dari sisi garap. Dari sisi garap. Garap berarti keahlian empunya. Gitu nggih. Ya keahlian mempunya untuk membuat bedok. Jadi kalau kita dari sisi metalurgi, artinya dari sisi logamnya. Nggih. Logam itu kalau logam pilihan dan logam bagus, yang kualitas bagus, Nggih. itu terpendam tanah atau terpendam dalam air ratusan tahun. Kita bersihkan tetap kalau kita pegang ini pulen bersihnya. Pulen. Pulen. Salah satu Iya, cirinya pulen. Pulen Gitu. kadang ada yang nyamber lilin kayak apa ya, kayak mengkilat kayak minyak. Oh gitu ya. Iya, tadi nggak kalau dipegang kita raba gini nggak kemerasan. Meskipun itu korosi sampai tebel ya, kalau kita Oke. bersihkan tetap pulen enak kita pegang. Rabaannya Ya, rabaannya ini halus pulen. halus pulen. Ya. Oke. Ini dari sisi Metalurgi. metalurginya. Kalau dari sisi garapnya pasti enak. Kalau kita menguasai seni pusaka ya, Oke. misalnya Wangun gitu. ya wangun dari sisi membuat gonjo, membuat pejetan, membuat keruingan, membuat odo-odo ataupun bentuk godong pohongnya, ini bener-bener enak. Dilihatnya itu kayak Nggak ada bosennya gitu Nggak ada loh. bosennya Iya, gitu nggak ya. ada bosennya. Oh, gitu. Kayak kita melihat istri muda gitu. Nggak ada bosennya. kalau Pak Ali bisa menambahkan, Jenengan kan juga punya koleksi pusaka bedok. Kalau biasanya ya, yang perlu dicermati itu untuk biar nggak keblondrok, Nggih. lihat tekstur korosinya. Tekstur korosinya. Nah, Iya, ini juga termasuk salah satu. kalau korosinya kelihatan tertata, bolong-bolongnya lebih anu. Iya. Nah, Oh gitu Pak ya. Iya, Itu kelihatan. bisa ya. Nah, karena gini, logikanya, Menarik ini sobat. ini bilah, Nggih. kalau ini temuan sungai, Nggih. yang ini di bawah, yang di atas, ini nggak jelas sama. Kalau korosinya di antara ini sama, berarti jelas diproses. Ini nggak sama. Yang di atas ya yang lebih anu ya. Iya, lebih. artinya gini, kalau otomatis ini kita logika ya, Nggih. ada di dasar sungai. Nggih. Terus kita ambil, kita temukan. Iya. Wilayah yang sisi bawah. bawah, umpamanya kita anggap ini bawah, Iya. dan sisi atas, ini kursinya pasti nggak sama. Oh Ini salah iya satu ya. ciri. Kenapa saya bicarakan pasti kursi ini tidak sama? Ukurannya Karena- beda ya. Karena beda. Karena yang satu ini ada di tanah, yang satu kena sinar matahari. Karena di air tembus sinar matahari, otomatis yang kena sinar matahari ini lebih Parah. parah ausnya. Oh, lebih parah yang di Yang di sisi atas, anu ya. yang di Oh, atas. gitu ya. Oh gitu Pak ya. Sama aja dengan temuan darat. Kalau kita temukan dengan apa itu kedalaman sekitar 50 cm, itu yang atas ini pasti lebih parah. Oh, Karena gitu. kena sinar matahari Dan air. dan air ini kan suhu sering berubah. Nggih, Yang iya. atas. Iya, iya. Kalau siang hari panas, kalau malam dingin. Lah ini mempercepat korosi. Oh, Sedangkan gitu. yang bawah ini lebih stabil suhunya. Otomatis korosinya lebih lambat Oh gitu ya. dari sisi korosinya.
Dan kita juga harus mengamati ini korupsi buatan atau korupsi alami. Beda Pak ya. Beda, karena korupsi alami sehebat-hebatnya orang membuat korupsi buatan tidak bisa menyamai buatan alami yang ratusan tahun. Oke itu. Ada ciri khusus. Ada jadi Ada. Kalau sungai Berantas biasanya patinasinya hitam. Oke itu ya. Oh ini Pak mungkin next untuk video selanjutnya saja Oh, ini iya. gitu ya. Biar sobat semuanya juga ini penasaran gitu. Mungkin untuk video pembahasan betok kali ini saya akhiri sampai di sini sobat. Mudah-mudahan kalian mendapat sebuah manfaat baru dari tayangan ini. Dari saya terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari bumi Mojopahit.